Baik, untuk malam ini kita akan mulai bedah buku yang berjudul Kami at the Crossroad. Oke, sebelum kita mulai bedah buku pada malam hari ini, marilah kita buka forum ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali dengan Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memasuki untuk inti materi, saya akan membuka prolog ya untuk bedah buku pada malam hari ini yang berjudul Kami at the Crossroad. Jadi untuk dari saya sebelumnya perkenalkan saya Fadi selaku moderator pada webinar pada malam hari ini. Saya akan membuka prolog ya untuk bedah buku yang berjudul Kami at the Crossroad. Nah, jadi untuk prolognya adalah buku ini mengisahkan bagaimana sebuah keresahan ya dari teman-teman kader kami yang dimana bahwasannya gerakan yang memang bergerak pada basis gerakan politik ekstraparlamenter itu cukup kuat di kalangan teman-teman kader kami. Dan itu berlanjut atau menguatkan bahwa salah satu paradigma kami ini adalah memang cukup kuat dan melekat ya pada kader-kader kami itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada sambutan atau kata pengantar dari penulisnya langsung yang akan disampaikan oleh Mas Vicky Adi Nugroho. Baik, Mas Vicky sudah masuk ya. Baik, untuk Mas Vicky Adi Nugroho dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah akhirnya kita berjumpa kembali dengan teman-teman semua di sini ya. Ada siapa ini, ada banyak yang mungkin hampir sebagian sudah kenal ya, sudah kenal, ketemu di Jogja, ada juga yang ketemu di luar, maksudnya dari kami di luar Jogja gitu ya. Perlu saya sebut satu-satu ya, beberapa insya Allah kenal, dan juga ada yang dari luar Jawa gitu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada malam hari ini. Jadi mungkin ya, ini barangkali memang baru pertama kali dibedah ya, bisa dikatakan baru pertama kali dibedah. Ada yang mau bedah, karena saya mau bedah juga malas. Ya, akhirnya momentumnya itu kemarin Gaza Milad, terus kemudian saya kepikiran oh ya nanti biar
para pembeli saja, para pembaca saja yang membaca begitu. Waktu itu saya masih ingat awal-awal yang membeli buku ini, kemudian karena saya teringat ya, saya akhirnya saya undang begitu, dan saya yang mengundang sebenarnya. Kemudian menjadi salah satu panelis pada malam hari ini. Jadi artinya sebenarnya masih banyak sebenarnya ya yang bisa nanti kita diskusikan barangkali, atau mungkin nanti teman-teman yang sudah membaca bukunya juga boleh saja begitu untuk memberikan tanggapan, ide-ide segar begitu. Karena kan buku ini keresahan di tahun 2020 sebenarnya. Jadi sudah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih ya mungkin ya, 2022. Nah, mungkin saya akan memberitahu sedikit saja begitu ya. Jadi itu kenapa ini bisa itu lebih Apa? terbit gitu. Nah, jadi Apa? Kok bisa gitu ya? Oh, kurang. Kok bisa kurang? sebentar. Dia beli apa? Oke, lanjut ya. Jadi tahun 2020 itu kan akhir kepengurusan ya. Jadi waktu itu saya masih jadi Ketua Kamda Sleman ya, agak sombong dikit gitu, mohon maaf. Enggak bercanda ya. Karena itu jabatan yang tidak diraih gitu ya, kasih gitu. Nah, itu satu yang tidak saya inginkan sebenarnya, karena waktu itu 2017 kalau nggak salah saya sudah pensiun. Bukan pensiun, maksudnya sudah selesai di kepengurusan komisariat itu, kemudian 2018 jadi ketua Kamda begitu kan. Di akhir 2020 itu mau musda ya, istilahnya musda ya kalau di kami itu musyawarah daerah. Nah, di saat itulah kemudian saya menuliskan keresahan-keresahan yang sesuatu dan banyak hal begitu ya yang saya merasa belum bisa saya lakukan di kepengurusan saya ya. Dan, saya merasa ini perlu dibagikan khususnya untuk kader-kader kami itu sendiri begitu. Nah, waktu itu saya paling merasa itu ketika seringkali mendengar taujih komisariat yang baru misal begitu ya, atau taujih kader kami begitu, bahasanya itu sama gitu. Sama itu maksudnya begini, bahasanya itu adalah mengenai arahnya itu. Kalau kita kesimpulan kalau menggunakan paradigma kami itu, ya itu masuknya itu politik ekstra parlemen. Jadi saya melihat sih banyak kader-kader kami yang menurut saya, jadi boleh tidak bersepakat juga di sini. Saya masih melihat banyak sekali kader-kader kami yang dalam paradigma ekstra parlementer begitu. Nah, kemudian tengah zaman yang terus berubah begitu ya, dan semakin kurang berminat mahasiswa terhadap sebuah gerakan gitu ya, maksudnya gerakan mahasiswa gitu ya, apalagi gerakan mahasiswa muslim yang sering demo gitu kan. Nah, itu semakin menurun ya, dan kalau kita lihat kampus juga sangat cepat begitu, dan saya merasa ini sebenarnya punya satu paradigma yang jarang digarap atau jarang kita refleksikan ke agenda-agenda atau program-program kita gitu. Nah, saya menjawab melalui paradigma gerakan intelektual profetik. Kira-kira gitu. Jadi ini wujudnya nanti seperti apa itu, nah itu saya terangkan sedikit demi sedikit lah, walaupun cuma yang kecil saja begitu. Tapi nanti mungkin barangkali dari para penulis ingin akan menguraikan itu ya. Dan menurut saya itu adalah untuk menjawab tantangan kami di masa depan itu seperti itu. Gitu. Karena kalau visi besar kami 2045 Indonesia Emas misal sebut saja begitu ya. Sementara kita tidak pernah menyiapkan kader kami yang qualified, kalau di bahasa itu ya, bahasakan itu profesional ya, kalangan profesional, sindikat profesional begitu. Kita tidak pernah menyiapkan kader yang qualified yang seperti itu ya. Nanti Indonesia ke depannya mana kita akan membawa Indonesia kira-kira dalam tanda petik kira-kira begitu. Nah, sementara kader kami sendiri lulus
bingung gitu mau ngapain gitu kan. Enggak semuanya sih, tapi ada yang lulus kemudian bingung mau ngapain gitu. Padahal visi besar kita jadi mahasiswa ingin Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia besar dan sebagainya gitu. Tapi ternyata setelah lulus bingung gitu. Nah, saya kira ini harus disiap dari sekarang. Nah, kira seperti itulah salah satu buku kami at the Crossroad itu hadir atau muncul gitu ya. Jadi at the Crossroad itu kan di perempatan jalan, di persimpangan ya. Jadi kami merasa kami persimpangan jalan waktu itu di persimpangan jalan. Nah ini mau kemana gitu? Kader yang baru mau dibawa kemana? Ya, dan apa namanya? Mau geraknya kemana? Kemudian ini mau ngapain gitu ya? Jangan-jangan hanya menyelesaikan bukan formalitas saja gitu. Nah, sih paling mungkin secara ringkasnya ya, dan mungkin yang sudah membaca buku itu saya kira lah kemana arah buku itu. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ada yang merasa tidak sepakat dengan buku itu, nggak masalah nanti disampaikan di forum ini. Jangan teman-teman punya gagasan-gagasan baru lebih brilian ya untuk kemudian menjawab tantangan kami di masa yang akan datang. Itu saja mungkin ya, Mas Fadil selaku moderator, saya kembalikan. Nanti semoga setelah ini kita bisa banyak diskusi dan bisa membawa kemanfaatan buat kami ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mas Fikadi Nugroho ya untuk pengantar dari buku kami at the Crossroad ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke panelis pertama yang nanti akan dibawakan oleh Mbak Titi Indah Larasati. Baik, sebelum panel 1 membedah buku ini, saya akan bacakan sedikit CV dari beliau. Baik, nama Titi Indah Larasati, aktivitas saat ini adalah mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Aktivitasnya di kami Komisariat UNY, dan untuk Instagramnya bisa di follow di @titi_larasati. Baik, untuk Mbak Titi Larasati sudah bergabung di Zoom. Sudah. Oh, sudah ya. Suara saya terdengar? Oh iya, terdengar Mbak. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Mbak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur ya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam forum diskusi yang mungkin saat ini jarang kita temui lagi ya di lapangan seperti itu. Nah, saya juga berterima kasih kepada pihak Gaza Publishing yang memberi kesempatan kepada saya yang mungkin tidak punya kapasitas sejauh ini untuk membedah buku karya Mas Vicky ini. Nah, saya adalah salah satu dari sekian banyak pembaca buku kami at the Crossroad. Nah, saat ini saya diminta untuk menjadi salah satu penulis dalam bedah buku kali ini. Sebenarnya sederhana saja, dari apa yang sudah disampaikan Mas Vicky tadi sebenarnya sudah sedikit menggambarkan isi dari bukunya Mas Vicky. Nah, yang saya patut apresiasi dulu kepada Mas Vicky sebagai penulis, buku-buku beliau ini memiliki ciri khas yang menurut saya unik dan menyenangkan. Kenapa? Karena beliau dapat menyajikan narasi-narasi dengan lugas, dengan bahasa yang mudah diterima dan mudah kita serap seperti itu. Ketika membaca buku-buku beliau, buku pertama yang saya baca itu Serial Inspirasi. Nah, itu saya tertarik banget sama buku itu. Ketika membaca buku itu tuh, membaca buku-buku karya beliau itu rasanya seperti kayak kita diajak ngobrol langsung sama beliau. Ketika ada kalimat-kalimat yang berisi semacam orasi, saya membayangkan dan merasakan kalau memang ada semangat di dalam tulisan beliau ini seperti itu.
Mungkin teman-teman yang belum membaca buku-buku beliau, atau mungkin di sini sudah pada baca ya, juga merasakan hal yang sama mungkin seperti itu. Nah, langsung saja saya mulai. Nah, buku ini menurut dari apa yang saya baca merupakan salah satu kenang-kenangan dari Mas Vicky ya waktu terakhir kali menjabat di Komisariat Sleman seperti itu. Nah, secara umum buku ini berisi kumpulan catatan-catatan yang cukup singkat, jelas, dan padat untuk kami generasi saat ini, seperti itu. Seperti yang beliau sampaikan, sebenarnya paradigma yang ada di dalam tubuh kami sendiri itu sudah sangat baik dan tinggal kita jalankan saja, tinggal kita manfaatkan saja, tinggal kita maksimalkan saja, yaitu mengenai paradigma gerakan intelektual profetik sebagai paradigma agar generasi kami tidak terkungkung dalam aksi heroik 98 seperti itu, yaitu gerakan ekstraparlamenter tadi ya, teman-teman. Kemudian buku ini dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca seakan diajak ngobrol sambil ngopi gitu. Kemudian tapi buku ini walaupun dengan bahasa yang ringan, tetap bisa menyampaikan narasi-narasi yang disampaikan oleh penulis secara lugas, seperti itu. Nah, selain dari narasi tadi, sebenarnya buku ini cukup cukup memberi sentilan-sentilan kepada teman-teman kami yang saat ini menjabat seperti itu. Karena ada beberapa hal yang mungkin perlu dan harus diperbaiki oleh teman-teman kami generasi saat ini seperti itu. Selain sentilan-sentilan, buku ini juga penuh dengan pantikan-pantikan, teman-teman. Jadi apabila kita membaca buku ini, mungkin ada beberapa sumber yang dikemukakan beliau, dan sumber-sumber ini menjadi menarik untuk kita selami lebih jauh. Ketika kita membaca buku ini tuh diberikan gambaran secara singkat, tapi memantik kita untuk mempelajari lebih jauh lagi. Jadi seperti pintu-pintu yang beraneka ragam, tapi Apa emang? ada suara yang bocor ya. Oke, bisa kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi menurut saya buku-buku beliau ini seperti pintu-pintu yang beraneka ragam, yang apabila kita masuk kita bisa menyelami satu-satu pintu-pintu ini. Jadi kayak pintu pembuka jalan untuk kita menyelam lebih jauh materi-materi yang ingin kita dapatkan seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, main course atau inti dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini ada di bab keempat. Mungkin kalau teman-teman punya bukunya bisa dibuka lagi. Nah, di situ dijelaskan gagasan penulis mengenai narasi gerakan intelektual profetik, berangkat dari kesatuan fikrah sadar akan peran keumatan yang begitu luas dan memerlukan para ahli di bidangnya, selaras dengan konsep Gernas Jayanesia yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Vicky, yang insya Allah Indonesia ini akan mencapai Indonesia emas tahun 2045. Nah, dan untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045 ini, kader kami tentu membutuhkan dan memerlukan persiapan dan kesiapan untuk menjadi orang-orang yang berperan di dalamnya seperti itu. Jangan sampai Indonesia akan mencapai titik keemasan tapi tidak ada kontribusi kita di dalamnya seperti itu. Dari buku ini ditulis tahun 2020, kemungkinan masih ada waktu 25 tahun ya. Nah, mungkin sekarang sudah dikurangi 2 tahun, jadi sekitar 23 tahun. Dan menurut saya ini masih cukup banget waktunya untuk kita menggali potensi kita lebih dalam. Nah, yang perlu digarisbawahi juga mengenai gerakan intelektual profetik ini, karena ini basicnya adalah keilmuan ya teman-teman, keilmuan sehingga mencakup hal yang sangat luas seperti itu, berbagai profesi yang ada di
dunia saat ini pasti didasari oleh paradigma dan gerakan intelektual, tidak mungkin tidak didasari oleh intelektualitas seperti itu. Maka menurut saya sudah cukup bagus apabila gerakan intelektual profetik ini menjadi salah satu dasar yang kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kesimpulan dari saya mengenai buku ini yang mungkin dari penjabaran tadi masih sangat samar dan perlu banyak pendalaman, mungkin nanti akan ditambahkan oleh penulis kedua dan ketiga. Kesimpulan dari saya, buku ini semacam sentilan, masukan, dan juga nasihat dari seorang kakak yang juga alumnus dari kepengurusan kami tahun 2020 lalu ya di Kami Sleman. Tapi saya rasa kontribusi Mas Vicky sampai saat ini pun masih terasa untuk teman-teman kami ya, seperti itu. Dengan pengalaman berkami dan ilmu yang tidak kaleng-kaleng, saya rasa akan rugi apabila teman-teman pengurus tidak menjadikan narasi dalam buku ini sebagai pertimbangan pelaksanaan program kerja kami ke depannya, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang belum membaca buku ini bisa dibaca, diresapi, karena selain sentilan, kemudian narasi yang dibawakan, juga ada masukan-masukan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dan kedepannya akan menjabat, seperti itu. Begitu Mas Fadi dari saya, mungkin bisa dioper ke panelis selanjutnya, atau mungkin mau ada diskusi dulu. Nanti tanya jawabnya di akhir, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mbak Vicky ya atas penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke panelis kedua yang nanti akan dibawakan oleh Mas Andika Kusuma. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Untuk nama adalah Andika Kusuma. Aktivitas saat ini adalah bekerja dan berorganisasi. Sekarang ini aktif di Kami PD Semarang, bidang kebijakan publik. Untuk bisa dihubungi melalui Instagramnya, yaitu @andika_kau. Baik, untuk Mas Andika sudah oke. Oh, berhubung Mas Andikanya belum bisa bergabung saat ini, akan melanjutkan untuk panelis selanjutnya. Baik, untuk panelis selanjutnya adalah yang akan dibawakan oleh Mas Nurdiansyah Prabowo. Baik, saya akan membacakan untuk CV dari beliau. Untuk nama adalah Nurdiansyah Prabowo. Aktivitas saat ini adalah guru kejuruan di SMK Negeri 1 Batam. Saat ini aktif di PD Kami Batam, bidang kebijakan publik, dan di Korps Instruktur Daerah di Kami Batam. Bisa dihubungi melalui WhatsApp di 0856 6850 7052, atau bisa dihubungi melalui Instagramnya yaitu @dian_nk. Baik, untuk Mas Nurdiansyah Prabowo, apakah sudah bergabung bersama kami? Baik, bismillah. Suaranya terakses, Mas? Oh ya, sudah. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baik, terima kasih Mas Fadi. Wah, sudah lama tidak berjumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kepada Mas Fadi, kepada Mas Vicky yang sudah memberikan ruang untuk saya bisa memberikan tanggapan ya terkait dengan buku yang sudah ditulis oleh Mas Vicky. Jadi sebenarnya saya pembelinya termasuk yang telat kayaknya ya. Jadi ketika buku itu rilis itu waktu itu di awal-awal kayaknya di akhir-akhir ketika saya proses mutasi ya. Jadi dari Jogja kemudian mutasi ke Batam, Kepulauan Riau. Kemudian buku itu hadir. Nah, terus niat untuk membeli tapi mungkin akan distract dengan beberapa aktivitas, akhirnya nggak jadi beli-beli kan. Kemudian Mas Vicky sempat share karena itu waktu itu cetakan terbatas ya. Jadi share tinggal berapa buah gitu, terus ini tinggal beberapa buah nih, langsung akhirnya bilang Mas Vicky coba deh saya penasaran dengan persembahannya selesai dari pengurus daerah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah saya coba baca buku tersebut, jadi memang kenapa saya cukup tertarik, ini yang saya belum beli itu yang Ideasi Kami nih. Nah, ini jadi wishlist saya selanjutnya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan. Karena saya berpikir gini, teman-teman semua, yang pertama faktor mungkin karena saya sendiri yang mungkin tidak terlalu menjelajahi literatur berkaitan kami secara luas juga, tapi perlu kita sadari juga bahwasannya literatur terkait dengan kami itu sangat jarang untuk benar-benar disinggung oleh bahkan kader-kadernya gitu. Padahal sebenarnya salah satu sarana untuk kita bisa membuat nafas gerakan ini panjang juga bisa lewat tulisan sebenarnya. Walaupun saya bukan tipikal yang pandai menulis, tapi saya suka dengan ketika ada kader-kader yang ternyata menuliskan berkaitan sama kami, kayak misalnya Mas Arief gitu ya, ketika kemarin menuliskan Impactivis gitu. Dan beberapa buku-buku kalau di Jogja saya tahunya Mas Vicky aja yang banyak menuliskan berkaitan sama kami gitu. Nah, dan mungkin kalau kita jelajahi di daerah-daerah yang lain cukup banyak mungkin beberapa kader-kader kami yang akhirnya mencoba untuk membahas beberapa hal berkaitan dengan kami. Karena gerakan ini bukan lagi gerakan yang muda ya. Sudah berapa tahun tuh? Dari 98 ya sampai 22 ini. Nah, itu udah sangat lama. Berapa ya? 34 tahun ya? Berapa sih? Sekitar segitulah ya. 34 tahun mungkin. Nah, jadi sehingga sudah layak sebenarnya, kita sudah lagi proses beranjak dewasa ya. Jadi pemuda yang produktif seharusnya, sehingga saya pikir perlu banyak ulasan-ulasan yang kita buat, tidak hanya untuk membanggakan organisasi, tapi lebih kepada untuk membangun organisasi biar terus refresh dan refresh. Nah, di buku ini, di Kami at the Crossroad, di persimpangan jalan nih. Saya awalnya berpikir gini, waktu baca judul, apakah ini buku yang akan membuat Mas Vicky pesimis dengan kami atau bagaimana gitu, karena kesan persimpangan jalan itu kan kesan kebingungan. Kalau kita berhenti persimpangan jalan terus berhenti aja, seolah-olah kita sedang bingung, kita mau kemana nih? Kita mau kanan atau kiri, atau kita mau lurus aja nih, karena gitu. Jadi awalnya saya berpikir seperti itu, karena saya paham betul biasanya Mas Vicky itu karakteristik menulisnya di beberapa bukunya itu banyak hal-hal yang memang beliau alami real ketika beliau mengalami aktivitas dakwah kampus. Jadi beberapa renungan, beberapa hal yang sifatnya itu menurut beliau ada yang aneh nih gitu, ada kegelisahan-kegelisahannya itu pasti tertuliskan lewat situ. Dan mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau di sana, mulai dari misalnya di komisariat, kemudian sampai pada daerah gitu ya, dan beberapa aktivitas keinstrukturan yang beliau alami, itu mungkin menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya beliau hampir setiap tahun ya bisa menelurkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan kami. Kecuali kayaknya tahun ini kayaknya.
Yang buku yang terakhir kan tidak berhubungan sama kami kayaknya ya, tentang penulisan ya, karena sekarang beliau memang sedang menggeluti aktivitas penulisan. Nah, sehingga awal saya melihat buku ini dengan judul tersebut, kayaknya ini kegelisahan Mas Vicky lagi nih. Atau malah rasa pesimisnya Mas Vicky terhadap kami. Awalnya kayak gitu. Nah, setelah itu saya coba baca gitu ya. Ketika saya selesai membaca, memang polanya random banget. Memang gitu Mas Vicky ya? Saya mau konfirmasi dulu. Memang random gitu Mas ya? Oh ya. Memang ya? Oke, siap. Soalnya saya ketik biasanya kalau selesai baca buku itu, saya mencoba melihat dari setiap bab ke bab itu apa garis merah yang bisa kita simpulkan. Oh, ternyata misalnya bab ini fokusnya pada titik yang ini gitu. Kemudian di bab selanjutnya pada titik yang mana dan sebagainya. Tapi ternyata di buku ini tidak bisa seperti itu. Saya mungkin jadi kayak renungan setahun mungkin ya ketika melihat kami, oh kayaknya terus kepikiran, terus akhirnya diketik, ditulis, ada beberapa referensi yang mungkin dilihat, akhirnya tertuanglah kami at the crossroad ini gitu. Karena memang benar-benar random kawan-kawan. Nanti kawan-kawan coba baca beberapa bahasan tuh bahasan yang tidak mesti terkait satu sama lain, walaupun kalau kita simpulkan tadi sudah disampaikan sama Mbak Titi ya, bahwasannya ada satu bahasan yang menurut saya sangat highlight di dalam buku itu adalah berkaitan dengan kepakaran. Jadi berkaitan sama keilmuan, nah itu ya, kepakaran dan keilmuan. Itu yang menjadi highlight menurut saya ketika kita membaca buku ini. Karena beberapa kali Mas Vicky mencoba untuk menyinggung berkaitan dengan berkaitan sama budaya-budaya literasi yang harusnya kader kami miliki. Kemudian menyinggung berkaitan dengan terlalu hegemoninya politik ekstraparlementer, atau mungkin saya bisa membahasakan aktivitas politik praktis yang diikuti oleh kami gitu ya, atau pembahasan-pembahasan yang bersifat politis yang ada di kami itu terlalu menghegemoni sehingga seolah-olah aktivitas intelektualitas kita itu menjadi tidak muncul atau tertekan dengan itu, tertutupi oleh itu. Itu menurut saya ya highlight yang coba beliau sampaikan. Makanya beberapa sindiran yang beliau coba munculkan itu ya berkaitan sama itu. Misalnya bagaimana ketika membahas tentang Yusuf Qaradawi ya, beberapa hal yang hilang terkait dengan literatur yang beliau juga beliau tuliskan. Saya berpikir apa sebenarnya yang hilang? Saya mikir gitu ya, apa sebenarnya yang hilang? Karena nggak disebutkan sama Mas Vicky di situ. Tapi saya coba lihat, oh bukan pada teks-teks tertentu atau konteks-konteks tertentu hilangnya, tapi hilangnya adalah lebih kepada ketertarikan kader-kader itu untuk memahami Yusuf Qaradawi dan gagasannya. Padahal gagasan-gagasan kontemporernya cukup dibutuhkan oleh kader kami saat ini. Nah, gitu. Nah, jadi itu ya bagian dari literasi juga. Kemudian misalnya pembahasan-pembahasan yang lain seperti kesalahan dalam membaca Majamut Rasail. Itu juga sama kan? Nanti ketika kita berhenti pada bahasan-bahasan di buku pertama itu pun nggak selesai kadang. Habis itu karena nggak selesai, kita menyimpulkan IM itu anti politik, anti parpol misalnya. Padahal sebenarnya di buku-buku lanjutannya beliau cukup membahas berkaitan dengan itu sebagai salah satu sarana. Itu bagian dari literasi lagi. Nanti ada matinya kepakaran dan sebagainya yang beliau bahas. Dan ya satu highlight yang akhirnya saya coba simpulkan adalah ya kami perlu beranjak dari aktivitas-aktivitas yang berbau politik, bukan meninggalkan ya, tapi melakukan ekspansi dengan jumlah kader yang mungkin saat ini sudah mulai banyak. Ya walaupun saya paham beberapa daerah mengalami beberapa kesulitan karena pandemi, karena kampus nggak nggak offline, online terus, baru mau online, mau offline, di online kan lagi sama Om Imron, Omikron. Jadi kita perlu melakukan ekspansi itu karena memang kami butuh dan nggak cukup, maksudnya nggak cukup ruang untuk bisa mengkaryakan kader kami itu hanya pada batas-batas politik.
harus politik aja. Ini kamu besok jadi calon dewan ya, kamu lewat Nasdem, kamu lewat PSI, nggak cukup juga gitu. Sehingga kita membutuhkan kader-kader kami yang memang profesional pada kompetensi yang dia miliki, kan gitu kan sebenarnya kesimpulan yang ingin Mas Vicky sampaikan. Nanti dari aktivitas profesional kita, itulah dakwah kita lakukan lewat sana. Tak perlulah kita memakai jaket kami, bahasa mungkin seperti itu. Kalau saya coba mengartikan. Tapi nilai-nilai kekamian itu kita bawa dalam aktivitas profesional kita. Antum misalnya jadi teknokrat, bagaimana jadi teknokrat itu yang jujur? Ibadahnya bisa menjadi tauladan bagi teman-temannya yang lain. Sehingga anak teknik itu tidak hanya cenderung sebagai orang-orang yang suka rokokan terus nongkrong saja, tapi dia juga bisa beribadah sebagaimana mestinya seorang muslim. Gitu. Karena ada tauladan seorang teknokrat yang rajin sholat. Misalnya gitu. Nah, kapasitas-kapasitas itu yang menurut saya perlu akhirnya dilahirkan di kami. Bukan dilahirkan sih, dimunculkan kembali gitu, digaungkan. Nah, tapi memang saya sedikit ini Mas, karena ini saya mengalami satu fase yang bergejolak ketika mutasi dari Jogja ke Kepulauan Riau itu, karena saya awalnya berada di kampus dan komisariat yang kalau nyari kader tuh tinggal nunggu bahasanya gitu. Tunggu aja PBDB, PBDB, apa namanya, PMB, penerimaan mahasiswa baru, nanti ada aja pasti yang akan daftar DM1 gitu. Minimal orang-orang yang dulu sekolahnya di IT. Gitu. Di BNJ kan gitu. Akhirnya minimal sekitar 30-50 orang itu tidak kemana lah. Kalau dulu jauh akhirnya. Kalau sekarang selalu alam, nggak tahu gimana DM online seperti ini. Tapi dulu gitu. DM2 juga gitu. Ini saya kebetulan lagi di Tanjung Pinang, lagi ada kegiatan gua di sini. Pesertanya ada 6 orang yang bertahan, alhamdulillah. Jadi proses gejolak itu jauh ketika kita pada surga-surganya kader gitu, maksudnya banyak kader yang bisa diambil, kemudian masuk pada wilayah yang secara kader terbatas, kita mau nyari kader itu mereka orientasinya aja orientasi industri, sehingga untuk bisa berorganisasi sangat sulit sekali. Tapi ternyata di keterbatasan itu muncul banyak hal yang sifatnya kepakaran muncul. Nah, itu yang saya juga, iya juga. Ternyata beberapa kader di sini rajin sekali untuk menulis. Ini PD itu rencana lagi mau terbitin 2 antologi. Antologi pertama hasil tulisan kader di 30 harinya menulis ketika Ramadan tahun kemarin. Kemudian satu lagi di akhir tahun kemarin. Itu lagi membuat antologi hasil refleksinya terhadap gerakan kami. Biar dipersembahkan di ulang tahunnya kami tahun ini gitu. Tapi memang tidak terekspos secara publik luas banget tuh. Yang muncul di akar rumput yang sepi saja. Tapi kepekaran itu cukup tertancap kuat di beberapa kader-kader yang ada di sini. Sehingga kalau misalnya ditanyakan apakah di Batam itu ada proses kepakarannya mati, saya mau bilang iya, tapi ada beberapa orang yang cukup intens dengan apa yang mereka hobikan, apa yang mereka inginkan tanpa terbatasi oleh kalimat-kalimat bahwasanya kami harus aksi demonstrasi gitu. Mereka tak peduli. Oh lagi COVID, nggak bisa demonstrasi, ya udah nggak apa-apa, nggak usah demo kita sekarang. Tulis aja terus. Tulis aja kita nulis. Akhirnya nulis, walaupun itu tidak diinisiasi banyak kader, tapi beberapa kader itu terlibat dalam hal-hal tersebut. Jadi kan kita kalau dilemati juga enggak juga. Maka sebenarnya kalau kita himpun kader-kader kami itu, gitu kan, dalam lingkup yang lebih luas, maka lihat, wah ini kayaknya sebenarnya potensinya kepakarannya besar juga. Tapi mungkin ya, karena orang-orang di pusat itu terlalu jauh dengan singgasananya terhadap kader-kader di bawah, sehingga seolah-olah tidak terlihat. Dia seolah-olah kalau ditanya, aduh susah kader ngumpulin kader yang punya kepakaran yang bla bla bla. Padahal sebenarnya kalau ingin benar-benar mencari ke pelosok-pelosok negerinya itu ada. Kan kayak gitu. Nah, dari buku itulah saya coba berpikir ternyata ada hal-hal yang bisa kita cari, yaitu jadi refleksi juga sih. Beberapa tulisannya jadi refleksi dan renungan juga akhirnya. Oh ya ternyata di sini seperti ini.
Nanti kalau ada kawan-kawan yang memang dari daerah mencoba untuk merefleksikan kami perspektifnya di daerah-daerah yang punya keterbatasan SDM atau keterbatasan dan sebagainya lah gitu ya, akses informasi dan sebagainya. Saya pikir itu bisa jadi pembanding bagi buku ini sehingga nanti bisa dikolaborasikan beberapa nilai yang memang bisa memajukan kami dalam banyak perspektif. Jadi ini pantikan sih menurut saya. Ini kawan-kawan yang mungkin daerahnya berbeda dengan daerah yang sedang dihuni oleh Mas Vicky, kalau buat refleksi seperti ini akan sangat banyak referensi yang bisa kita temukan dan kita bisa dapatkan. Nah, ini saya tertarik juga untuk jadi, oh iya benar juga ya, tapi karena saya baru setahun beranjak 2 tahun di Batam, jadi belum bisa lah menuliskan refleksi kami di Batam. Nanti saya minta, tadi ada Maulana, cuman kayak tak muncul lagi. Hilang lagi Maulana, Ketua PD Batam. Nanti kalau ada, biar orang yang tersebut lah biar bisa nuliskan. Nanti bisa jadi aktivitas yang membandingkan ternyata apa kendala dan dinamika yang muncul. Terutama kayak misalnya di bab-bab terkait dengan birokrasi ya Mas ya, atau komisariat, karena memang mungkin tidak semua kampus yang ya mungkin kampus-kampus besar yang mengalami hal-hal yang seperti itu, di beberapa kampus yang mungkin tidak terlalu kecil, yang tidak terlalu besar atau yang cenderung kader terbatas dan sebagainya, untuk langsung pada lompatan-lompatan seperti itu kayaknya akan sulit. Paling itu saja sih. Tapi selebihnya ketika kita baca dan kita renungi, pasti akan masuk dalam relung hati kita untuk bisa melakukan suatu aktivitas perubahan. Yang paling nusuk itu ini sih, karena saya dulu ketika di Jogja kan enak ya, antar kabupaten itu kan bisa naik motoran ya. Kalau di Batam itu kita mau ke kabupaten lain naik kapal. Jadi kadang nggak fleksibel gitu, nggak fleksibel. Jadi kayak mikirnya dari beberapa waktu yang lalu kalau ada daurah di Batam, ya isinya di sini, aduh nggak bisa lagi ngajar gitu, nggak bisa ditinggal dan sebagainya, terus banyak alasan. Kalau dulu waktu di Jogja kayak enteng banget ya. Nah, baca buku ini terus mikir-mikir, aduh apa kontribusi lagi yang bisa dilakukan ya untuk kami nih. Nah, ada DM2, cobalah izin di sekolah. Ternyata diizinkan, alhamdulillah, ya udahlah coba bisa ngisi-ngisi daurah lagi walaupun tidak hanya di Batam. Karena memang ada keterbatasan. Ya tadi kita harus naik kapal, seolah ya ada jadwalnya dan sebagainya. Kalau di Jogja kan enak ya Mas ya, Mas Fadi ya. Tengah malam pun kita bisa pulang ke rumah ya. Yeah. Pulang ke kos masih bisa. Di sini kalau udah malam nggak ada kendaraan lagi. Jadi harus nunggu besok baru bisa pulang. Ini agak repot kadang. Nah, kurang lebih itu teman-teman semua. Kalau saya simpulkan secara kerucut, ya tadi highlight-nya adalah tentang kepakaran kita dan saya sepakat berkaitan sama itu. Cuman mungkin ini aja Mas Vicky, kayaknya politik ekstra parlementer tidak hanya berhubungan tentang demonstrasi saja menurut saya, tapi lebih luas daripada itu, lebih pada konteks siasat. Jadi kalau misalnya dalam tulisan itu dikaitkan atau disusun beberapa tulisan berkaitan dengan bagaimana kita mengkolaborasikan keempat paradigma itu dan tidak menafikan atau tidak memilih salah satu saja, maka itu kayaknya akan lebih menusuk sih. Jadi kayak iya ya, selama ini kita nggak boleh fokus pada satu paradigma aja nih, tapi empat-empatnya nggak boleh salah satunya itu ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan salah satu kayaknya kadang bisa jadi orang yang sesat atau liberal gitu kan ya, atau tadi kita fokus pada siasat atau politik praktis saja gitu tanpa memikirkan beberapa hal yang sifatnya itu lebih urgent daripada itu semua. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas Fadi dan Mas Vicky. Mas Vicky ditunggu lagi tulisannya. Nanti yang untuk ideasi nanti saya calling Mas. Saya penasaran juga nih isinya bagaimana nih ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan motivasi untuk kawan-kawan semua terkait dengan bukunya. Yang belum baca silakan bisa segera dibaca. Nggak lama baca karena tipis ya, tipis tapi membuat kita tertampar-tampar. Itu aja. Kalau isi, saya yakin Mas Vicky tidak berniat untuk mengajari atau memberikan informasi yang banyak kepada kita karena semuanya dibatasi tuh. Sama Mas Vicky itu dibatasi semuanya. Nanti apakah saya perlu harus menyebutkan bla 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 bla? Iya, memang ini untuk menampar orang-orang atau kader-kader kami, Mas Vicky. Terima kasih. Nanti kalau bisa lebih detail terkait dengan beberapa tulisan, saya tunggu tulisannya Mas Vicky. Ya, biar nanti bisa lebih tercerahkan karena saya di sini juga butuh amunisi Mas untuk dapat inspirasi dari teman-teman di tanah Jawa sana. Nah, itu menjadi semangat terus untuk bisa berkami. Itu aja Mas Fadi.
nanti lanjut dengan diskusi. Terima kasih ya, Pak Mimpum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Mas Nurdiansyah. Ya, sudah menjelaskan secara gamblang ya terkait buku kami Epic Rose. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke panelis selanjutnya. Mas Andika Kusuma sudah bergabung ya, Mas Andika? Sudah, Mas Padi. Oke, ya, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Mas. Terima kasih banyak Mas Fadi atas waktunya. Mohon maaf tadi karena lagi di jalan sebentar dan sekarang posisinya emang di pinggir jalan tepatnya. Jadi kondisinya mungkin ada suara-suara bising motor dan yang lainnya gitu ya. Jadi mohon maaf. Tapi semoga bisa tersampaikan dan bisa diterima dengan baik apa yang saya sampaikan. Oke. Dan mohon izin di sini ada banyak sekali senior ya, namanya. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang saya baca dan saya terima dan saya dapatkan dari buku yang ditulis oleh Mas Vicky ini, gitu. Yang dulunya pernah menjabat Ketum Dasdeman. Buku ini menjadi menarik karena ditulis oleh Mas Vicky yang pertama, dan yang kedua adalah karena Mas Vicky Ketumda, dan yang ketiga adalah karena Mas Vicky adalah seorang kader kami. Jadi buku ini menurut saya menjadi sebuah otokritik begitu, sebuah otokritik kepada kami, kader kami, secara khusus maupun secara umum begitu. Karena kalau kita membaca buku Mantuba kayak gitu kan, istilahnya ilmu-ilmu yang bisa diterapkan dan ilmu-ilmu umum pada umumnya gitu. Tapi ketika kita membaca buku yang ditulis oleh kader kami dan membahas terkait kami, di situ ada banyak otokritik yang bisa kita terima, yang bisa kita dapatkan. Dan menurut saya itu suatu hal yang penting, gitu. Terlepas dari kritik-kritik yang ada di luar sana. Misalkan kita sering mendengar banget nih di kampus nih, dari maba-maba terutama, atau dari ekstra-ekstra lain yang nggak suka kami. Yang sering digaungkan adalah kalau misalkan di kampus-kampus besar hegemoninya, yang kampus yang mempunyai hegemoni yang besar, misalkan UNJ, gitu, misalkan Unsud, misalkan Undip, misalkan IPB dan beberapa kampus lainnya, UNS dan yang lainnya itu, yang memiliki hegemoni politik kampus yang besar, yang pasti disampaikan oleh maba-maba yang melihat kami adalah kami ini sibuk politik kampus, kami ini sibuk politik terus. Ya intinya begitulah. Suara-suara sumbang itu pada akhirnya menjadi sebuah fakta sosial, bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar penyampaian kita atau penyampaian omong kosong aja, tapi menjadi sebuah fakta realitas. Karena dilihat secara terusan dan dikatakan secara terusan. Bahkan kebohongan-kebohongan yang digaungkan oleh musuh-musuh kami pun menjadi sebuah kebenaran. Karena kan istilahnya dalam propaganda kan kebohongan yang diulang terus-menerus akan jadi sebuah kebenaran yang dipercayai kayak gitu. Itulah yang terjadi di kami di kampus komisariat di tingkat. Oleh karenanya di buku ini yang salah satunya juga membahas terkait pemiluan dan yang lainnya, itu menjadi otokritik kepada tubuh kami sendiri. Lalu apakah salah ketika ketika maba maupun organisasi ekstra mengecap kami dengan omongan A, B, C, D, F, G? Tidak salah. Karena memang bisa jadi itu yang mereka lihat. R-nya adalah bagaimana kita bisa merubah paradigma tersebut atau merubah apa yang mereka lihat. Gitu. Karena kan yang mereka lihat dari luarnya aja nih. Luarnya kan kelihatannya emang begitu. Gitu kan. Kalau di kampus-kampus yang hegemoninya besar ya. Yang mereka lihat seperti itu. Dan itu benar. Gitu. Kita nggak bisa menafikan itu. Perbedaannya orang-orang awam dan orang-orang kader kami di situ dalam melihatnya adalah kader-kader kami itu paham, tahu kegiatan selain politik kampus itu apa, dan politik kampus itu untuk apa kita tahu. Oleh makanya
dalam buku ini pun disentil tadi. Kalau kata Mas Nurdiansyah tadi, istilahnya kita ditampar berkali-kali dengan buku ini. Salah satunya tamparannya adalah itu terkait pemilu kampus yang kita sibuk ekstra parlementer terus. Salah satunya adalah politik kampus, siasi di kampus. Salah duanya adalah ekstra parlementer pada bagian aksi jalanan dalam hal ini. Kita sedang berada di post-truth era ya, di post-truth era. Teman-teman boleh meyakini apakah yang saya katakan benar atau yang disampaikan Mas benar pun boleh tidak. Karena kan di post-truth era ini kita tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran atas pemikiran kita sendiri. Saya pernah sowan ke Mas Vicky sebelum Februari 2021, tapi tepatnya saya lupa kapan. Saya pernah sowan dan berdiskusi sama Mas Vicky bahwasanya kami ini terlalu mengglorifikasi 98, dan di buku kami at the Crossroad ini juga disebutkan kami ini terlalu menghegemoni dari 98, terlalu ekstra parlementer banget. Saya yang dulunya di kampus memang sibuk dengan ekstra parlementer banget, pada akhirnya kayak merasa jenuh juga. Ekstra parlementer terus nih kami ini, nggak ada kegiatan lain kok. Misalnya begitu. Pada akhirnya ada tawaran kan, PSDMS, kepakaran. Itulah yang menjadi PR. Dan saya sepakat dengan apa yang diulas di dalam diskusi saya dan Mas Vicky pada waktu lalu, maupun dalam buku kami ada proses ini, bahwa emang kami ini perlu banget kepakaran. Menurut saya perlu banget kepakaran. Kenapa? Yang pertama adalah ketika saya menanyakan sesuatu kepada adik-adik di kampus saya, ketika mereka tidak aktif di kami, itu kenapa? Jawaban yang pertama adalah kami sibuk politik kampus. Yang kedua adalah apa yang mereka inginkan di kami nggak terpenuhi. Nah, itu menjadi PR. Apalagi kita sedang berada di era disrupsi kayak gini ya. Disruption. Orang-orang milenial sekarang tuh nggak perlu organisasi BEM. Hampir kebanyakan nggak perlu organisasi BEM, organisasi kami, HMI dan yang lainnya. Mereka nggak menemukan interest mereka nggak menemukan apa yang mereka cari di situ. Yang mereka cari adalah pengembangan diri, pengembangan minat, pengembangan bakat dan yang lain. Kalau orang-orang yang berminat menjadi ketua BEM pasti ikut DM1, pasti. Apalagi seperti yang disampaikan Mas Nurdiansyah tadi. Di UNJ itu nggak sulit cari kader. Sama, di Undip itu nggak sulit cari kader. Kenapa? Karena ketika mereka mau daftar atau mau nyalon KB pada tahun selanjutnya, pasti mereka gabung kami dengan sendirinya. Walaupun di jalan kepengurusan, entah mereka tetap istiqomah untuk berada di kami atau terhempas di jalan yang lain. Kita tahu juga. Jadi kepakaran ini menjadi sebuah hal yang menurut saya penting. Saya pernah menyampaikan ini kepada ketua muda saya. Bahasanya sepertinya perlu sebuah komisariat itu wajib memiliki satu LSO, satu LSO, lembaga semi otonom. Dan LSO itu disesuaikan dengan keterbutuhan dari komisariat atau latar belakang dari komisariat. Misalkan nih di Undip ada kurang lebih 8 komisariat di Undip dan memiliki latar belakang pendidikan berbeda-beda. Dan banyak dari kita, misalkan nih saya jurusan teknik misalkan teknik, tapi saya tertariknya di bisnis kayak gitu. Saya pasti mengikuti kegiatan-kegiatan bisnis. Coba kita kembangkan itu. Komisariat Ekonomi Undip bikin LSO terkait bisnis. Komisariat FIB Undip bikin LSO syarah budaya atau syarah sastra. Itu hal yang bisa ditingkatkan. Itu bisa menarik minat, hobi dari maba maupun kader. Jadi kader-kader tuh biar merasa terwadahi juga. Bukan hanya kader-kader yang pengen nyalon jadi KBM aja yang terwadahi, jadi presbem aja. Coba wadahi kader-kader yang lain. Makanya menurut saya pentingnya kepakaran itu ada di situ. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Vicky.
dalam diskusi maupun dalam buku tersebut. Bisa kepakaran itu penting dan salah satunya adalah untuk itu, mewadahi kader-kader biar kader ini juga paham setelah lulus ini mau ngapain. Sharing aja bahasanya di perusahaan yang saya sekarang ini berada, manajernya, terus senior SPV, terus sales lead dan yang lainnya, posisi-posisi tertinggi itu diisi oleh kader-kader kami. Tapi cuma habis satu. Dan mereka yang menempati posisi ini adalah kader-kader kami yang mereka tidak terkaryakan di kampus. Karena kampusnya sibuk dengan politik kampus. Gitu. Nah, mereka yang sibuk di dunia bisnis, dunia digital marketing kayak gini itu, mereka tidak terpenuhi. Nah, tapi akhirnya mereka membuat wadah sendiri, membuat jalannya sendiri, membuat jalan sendiri lebih tepat. Pada akhirnya mereka menempati jabatan yang tinggi dalam perusahaan saya ini. Ada yang jadi manajer, saya supervisor, dan yang mereka lakukan, mereka mengajak adik-adik tingkatnya, teman-temannya yang dulu ada di kami, gitu. Dan kebanyakan yang diajak adalah ya AB-AB satu juga, yang mereka merasa tidak terwadahi di politik kampus, akhirnya mereka terwadahi dalam circle lainnya, walaupun sama-sama kader kami juga. Nah, itu menjadi salah satu hal positif yang penting kayak gitu, karena kita membahas terkait kemandirian ekonomi kader. Kader disuruh ikhlas untuk berdakwah terus, disuruh iuran terus di kami, tapi nggak ada feedback untuk menghidupi kehidupan mereka. Mereka disuruh takbir, tapi perut mereka keroncongan. Istilahnya kan gitu. Di buku kami at the Crossroads juga dibahas hal seperti itu. Ketika senior-senior kita atau angkatan atas kita, itu mereka bisa lulus dan mempunyai andil yang bagus dalam dunia pekerjaan, mereka bisa mengambil adik-adiknya, dan itu hal yang bagus, mengkaryakan dari adik-adiknya, entah adiknya yang fresh graduate ataupun adik-adiknya yang akhir tahun di kampus atau yang mau magang dengan itu membantu banget. Selama ini orang-orang HMI nggak pernah kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Kami yang kesulitan karena kami fokusnya di fraksi dan fraksi. Kayak gitu sih, mungkin itu sebuah lemparan dari saya, lemparan suara dari saya atas reaksi dari membaca buku dari Mas Vicky ini dan diskusi dengan Mas Vicky waktu itu. Bahasanya memang mungkin dari saya pribadi sendiri ya, bahasanya saya bosan dengan politik ekstraparlamenter dan jenis-jenis politik lainnya pula di kami. Karena mungkin dari awal maba sampai sekarang berada di bagian-bagian politik terus menerus. Jadi saya mencoba melihatnya dari sisi sudut pandang yang lain. Maksudnya dari sudut pandang kepakaran. Karena itulah yang nantinya memang dibutuhkan ketika kita sudah pasca kampus. Nggak mungkin kan kader-kader kami di kampus terus. Pasti ada langkah untuk keluar dari kampus. Kecuali kalau mau pengen di DO juga. Menurut saya seperti itu sih. Dan buku ini memang cocok untuk dibaca untuk kita semua yang pengen tertampar. Biar kita merefleksikan diri. Lebih gitu sih Mas Fadi. Dan Mas Fadi, terima kasih banyak atas karyanya. Semoga masih ada karya lain yang bisa menampar pula kepada kita terkait kekamian kita atau bagaimana kita mentarbiyahkan diri dan seterusnya. Dari saya mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Mas Andika yang sudah menyampaikan pada bukunya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan buat ketiga panelis kita atau untuk penulisnya juga bisa. Baik, ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau berkomentar juga bisa. Boleh raise hand ya, jika ada yang mau bertanya.
Oh ya, silakan Mas Rais. Iya, mohon izin Bang ya. Mohon izin Oh Mas. iya, Saya ya silakan. nggak aktifin video. Ya sedikit pengen gimana ya? Mungkin lebih kepada bertukar pikiran sih. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais dari Universitas Teknologi Sumbawa. Kami daerah Sumbawa. Sedikit ya, sebelum masuk kepada poin pembahasan, saya sedikit tertarik dari omongan yang disampaikan tadi dari Bang Andika Kusuma gitu kan, terkait bagaimana apa ya, kalau saya memandang mungkin kami sendiri sudah tidak memiliki taring di kampus khususnya, dan memang harus merubah sebuah bahasanya, harus bisa lebih mungkin menyesuaikan diri atau lebih fleksibel di mahasiswa khususnya. Tidak hanya fokus kepada politiknya saja, karena sejatinya ketika kita berorientasi kepada politik, ketika kita tidak dapat berada di jabatan tersebut, atau sejatinya kita tidak menang dalam sebuah kontestasi politik, otomatis banyak pengkaryaan yang kita lost gitu bahasanya gitu kan. Sehingga mungkin saja gitu banyak kader-kader kita yang terkaryakan dan segala macamnya. Tapi saya memandang seperti itu dulu. Itu menjadi sebuah pengantar. Dan memang sekarang khususnya di wilayah-wilayah Jawa itu kami sudah tidak memiliki taring. Saya berani menyampaikan seperti itu gitu kan. Dan bahkan sekarang ya kondisi-kondisi sekarang itu sangat miris, banyak degradasi dan segala macamnya. Bahkan banyak kader-kader yang sudah tidak real lagi bahasanya gitu kan, sudah berbeda perjuangannya, value yang dia sampaikan juga sudah berbeda. Sehingga di satu sisi ya wajar kalau misalkan ada stigma bahwasanya kami ini munafik dan segala macamnya gitu kan, perjuangannya tidak seperti dahulu lagi gitu. Ya wajar, karena memang sejatinya by role of modelnya gitu kan, banyak degradasi daripada kader-kadernya yang tidak bahkan saya mohon maaf mungkin saja saya ini menjadi sebuah apa ya, nanti bisa ditanggapi atau mungkin keadaan, menceritakan keadaan di teman-teman seperti apa gitu kan. Tapi saya memandang kader-kader sudah kurang dalam literasi dan segala macamnya, sehingga apa yang menjadi narasi yang mereka bawa atau argumentasi yang mereka bawa itu hanya by asumsi-asumsi saja, sehingga kurang dalam menginternalisasi apa yang menjadi nilai atau perjuangan yang seharusnya mereka sampaikan ketika berada, mungkin ketika jadi ketua BEM atau mungkin jadi staff mungkin dan segala macamnya. Itu seperti itu. Nah, yang pengen saya tanyakan di sini, mungkin bisa share lah teman-teman yang sudah lebih dahulu atau mungkin abang-abang yang sudah ngerasain seperti apa pahit buruknya, manis asinnya sebuah perjuangan di kampus gitu kan. Nah, sejatinya saya juga masih maba, masih baru, jadi pengen ngerasain, pengen dengerin juga gitu kan apa yang disampaikan, apa yang menjadi pandangan abang-abang semua gitu terkait kampus ini yang ya kami ini tidak punya taring lagi. Saya berani menyatakan seperti itu karena banyak di kampus-kampus besar kita kalah, walaupun memang ada beberapa kampus kita menang, tapi di banyak kampus kita kalah. Dan memang kalau yang disampaikan sama Bang Andika tadi itu terkait kita harus banyak LSO dan segala itu memang benar. Kita harus punya pengkaryaan untuk kader-kader, tidak hanya muyulnya kepada politik saja. Tetapi saya memandang bahwasannya politik ini menjadi sebuah hal vital yang memang harus menjadi sebuah perjuangan real atau perjuangan dasar yang harus benar bisa kita capai gitu, bahasanya seperti itu. Kita jangan berbicara masalah negara kalau kampus saja kita masih belum bisa mengakomodir kepentingan kita gitu, belum bisa
memenangkannya seperti itu. Paling itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Rais. Oke, untuk tiga panelis, mungkin ada yang mau menjawab ya dari Mas Andika atau Mas Dian atau Mbak Titi. Boleh dijawab pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rais. Oh ya, Mas Andika. Coba menanggapi dari Mas Ais. Terima kasih banyak Mas Ais atas ajakan diskusinya dalam bahasan sekarang ini, Mas. Menarik bahasanya memang politik kampus, politik ini menjadi hal yang vital. Memang kita tidak meniadakan atau menihilkan gitu 100%. Tapi kita mencoba untuk membuat wadah-wadah baru gitu. Wadah-wadah baru dalam pertama rekrutmen. Kita menarik orang-orang yang tertarik dalam bidang syarah sastra misalkan, bidang bisnis misalkan, atau bidang kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang lain. Kita mencoba menarik itu. Yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang dibahas adalah terkait pengkaryaan. Karena ketika kita benar-benar lost dari politik kampus, kita bingung ke pengkaryaan. Undip pernah merasakan hal tersebut. Tahun 2019 kita lost. Dari tahun 1998 ketika kami hadir sampai pada akhirnya sekarang ini cuma sekali aja Undip kalah. Dan ketika kalah, kita kalahnya benar-benar kalah total gitu, baik di universitas maupun di fakultas. Pada akhirnya kita kebingungan gitu. Ini kader-kader dikemanakan gitu. Ini kader-kader dikaryakan di mana gitu. Kader-kader nggak ada yang bisa menempati posisi strategis. Karena kita selama ini kita terlalu sibuk untuk menitipkan kader ini di organisasi-organisasi di luar kami. Gitu. Kita terlalu sibuk mengirimkan kader-kader kita untuk dititipkan ke sana. Tapi ketika tempat penitipan itu sudah tidak bisa dititipi lagi, kita akhirnya kebingungan, kewalahan. Kita mencoba berpikir keras pada saat itu, mencoba membuat agenda A, B, C, D, F, G. Akhirnya ya juga gagal. Try and error-nya kurang banyak. Karena dalam membuat sebuah hal yang baru memang sulit. Nah, membuat LSO baru pun juga sulit. Saya membuat komunitas pun juga kewalahan gitu. Karena emang sulit. Karena yang kita bentuk adalah sebuah sistem. Sebuah startup memang sulit dilakukan karena sistemnya itu masih belum jelas gitu. Belum memiliki sebuah sistem yang pas. Saya sepakat ketika memang politik kampus harus tetap diperjuangkan, tetap harus. Di kampus Undip pun sampai sekarang tetap memperjuangkan itu. Tapi saya juga masih tetap berusaha untuk mengajak kader-kader yang ada, coba kamu punya ide apa gitu, coba dibikin aja. Mau bikin komunitas wakaf muslim negarawan atau apapun itu yang nantinya bisa membantu kader-kader ataupun mahasiswa di Undip yang kesulitan untuk membayar UKT, it's okay kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Dan menurut saya itu lebih realistis daripada politik ekstra kampus, bukan politik ekstra kampus, politik ekstra parlementer kayak gitu. Karena menurut saya politik ekstra parlementer, aksi ya dalam hal ini aksi yang saya maksud, aksi itu atau advokasi itu reaksioner aja gitu. Itu hal-hal reaksioner. Ketika sesuatu sudah terjadi, kita baru bereaksi terhadap hal tersebut. Tapi kalau misalkan kita mencoba membuat LSO, kita mencoba melakukan tindakan-tindakan lain, tindakan-tindakan preventif, menurut saya itu lebih efektif untuk dilakukan, lebih efektif untuk lebih efektif untuk dirasakan oleh orang yang ingin kita sasar. Misalkan desa binaan itu lebih efektif dirasakan oleh masyarakat sekitar, gitu. Mereka mendapatkan bantuan, misalkan mereka mendapatkan akses untuk pendidikan anak-anaknya, misalkan itu lebih terasa daripada kita aksi isu-isu nasional aja seperti yang dikatakan Mas Vicky di bukunya sebut gitu kan. Coba kita bahas isu sektoral, terutama isu daerah. Coba kita bantu masyarakat secara real. Karena ya saya melihat diri saya sendiri juga gitu. Diri saya sendiri ini terlalu banyak aksi-aksi isu-isu nasional dan sejenisnya, tapi saya tidak mencoba untuk terjun langsung ke masyarakat. Nah,
Dan itu pun juga banyak dilakukan oleh kader-kader kami. Pun ketika memang aksi atau ekstraparlamenter, paradigma ekstraparlamenter itu menjadi branding utama di tubuh kami, coba kita pertanyakan kami sekarang, politik ekstraparlamenternya sejauh apa sekarang? Kalau memang itu menjadi branding mereka. Karena yang kita lihat ya kader-kader kami memang udah kurang tertarik. Mahasiswa-mahasiswa sekarang memang udah kurang tertarik ke politik ekstraparlamenter. Ya tetap boleh dilakukan, bukan berarti menghilangkan sepenuhnya. Tapi kita mencoba membaca zaman. Jika kami tidak bisa membaca zaman, ya siap-siap aja bubar. Yang selalu saya sampaikan, baik dalam forum daerah maupun pemilihan ketua daerah dan yang lainnya, dan sejenisnya, yang saya sampaikan adalah kami ini organisasi kuno. Kami ini organisasi yang harus siap-siap bentar lagi untuk bubar, karena nggak ada kader. Kecuali kalau kader-kader IT masih pada lurus semua, tapi nyatanya nggak banyak sekarang nggak banyak kader-kader IT yang masih lurus, banyak yang nggak mau gabung kami dan seterusnya, itu banyak sekarang. Dan di Undip belum terlihatnya seperti itu. Menurut saya seperti itu sih, ketika kita terus memperserahkan diri kami ini, memperserahkan kami ini kepada lulusan-lulusan IT aja, bahwasanya kader kami cuma diisi anak IT, ya lama-kelamaan habis. Atau kita menitipkan kader-kader kita di tempat-tempat lain, ya siap-siap aja. Kalau suatu saat kita tidak bisa menitipkan lagi, siap-siap aja untuk kami ini bubar dalam waktu cepat. Gitu aja sih kalau menurut aku sih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Andika. Apa ada tambahan dari Mas Dian atau Mbak Titi? Titi dulu. Oh iya. Monggo Mas Dian dulu aja, nanti Titi belakangan. Waduh. Bismillah. Kalau saya menanggapi ya seperti yang tadi saya sampaikan, sempat sampaikan. Jadi konteksnya memang kita tidak akhirnya beranjak atau meninggalkan lah ya, tidak pada konteks meninggalkan aktivitas yang sifatnya politis, tapi lebih kepada konteks kita memperlebar sayap sebenarnya. Walaupun tadi catatannya adalah kondisi seperti yang disampaikan oleh Mas Vicky misalnya, ketika kita harus mulai masuk pada titik-titik kepakaran itu, mungkin bagi beberapa kampus yang tidak terlalu besar atau jumlah kader terbatas, beberapa sumber daya terbatas, maka boleh jadi akan salah satunya dulu yang dipenuhi gitu. Contoh misalnya memang ketika di sini beberapa kader terbatas, sehingga kita malah memang fokusnya di mana kita mencetak kader, kemudian kita berdayakan untuk menghidupi kami. Nah, sehingga dari situ mana yang muyulnya nulis silakan bisa nulis, mana yang muyulnya itu berhubungan sama hukum silakan buat diskusi hukum dan sebagainya. Sehingga perlu memang kita menyesuaikan dengan medan dakwah kita masing-masing di daerah-daerah yang berbeda-beda. Sehingga ketika memang pada akhirnya kita bisa memanfaatkan ladang dakwah itu, tetapi tidak menafikan ladang dakwah yang lain ketika memang ada kader-kader yang memang bisa dikaryakan di tempat yang lainnya gitu. Mungkin konsep tawazun atau proporsional itu yang menurut saya pengen Mas Vicky berikan kepada kita, sehingga kita tidak terfokus pada konteks kalau misalnya kita menang di kampus terus akhirnya kami itu menang, atau nanti ketika kalah seolah-olah kami sedang kalah-kalahnya gitu, sehingga kita mengalami kebingungan dalam aktivitas gerak, padahal tadi bisa saja kita bergerak dengan ruang-ruang yang lain, atau kita bisa saja bergerak dengan lokus-lokus yang lain yang sebenarnya ya kita bisa menang di sana gitu, tidak harus pada konteks politik kampus. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dibilang politik itu penting, saya tetap sepakat itu penting. Makanya tadi saya sampaikan ke Mas Vicky, sebenarnya konteksnya mungkin kalau dalam paradigma kita politik ekstraparlamenter itu kan kalau dilihat dari penjabaran di GBHO kan sebenarnya makna politik ini emang
dekat dengan aktivitas legislatif dan eksekutif, tetapi ada hal-hal yang sifatnya universal sebenarnya dalam pemaknaannya kan. Maka mungkin saya membahaskan politik di sini maksudnya adalah bentuk siasat dalam kita melaksanakan aktivitas-aktivitas perjuangan yang kita lakukan, yang itu dilakukan di luar parlemen. Nah, sehingga kalau misalnya konteks itu adalah siasat, maka memang nggak bisa ditinggalkan. Dalam setiap aktivitas kita membuat lokus, kita harus bersiasat gimana lokus ini bisa terisi dan bisa produktif, kan gitu kan. Butuh siasat juga, butuh strategi, butuh politik di sana. Kan seperti itu. Tapi kalau memang pada konteks politik ini adalah politik praktis saja, maka itu memang bisa menjadi bentengnya kami untuk bisa berpengaruh di kampus. Kan kita sering kayak gitu ya. Aktivitas siasi itu atau aktivitas politik itu biasa dijadikan sebagai benteng terdepan, garda terdepan untuk bisa bahasanya itu melindungi dakwah ini agar tetap bisa eksis. Karena salah satu pemangku kebijakan dalam konteks mahasiswa itu bisa kita kelola, kan seperti itu. Tetapi pun kalau misalnya benteng itu tidak bisa kita miliki misalnya, tidak bisa kita bangun misalnya, maka kita membangun benteng-benteng yang lain sehingga dakwah tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, mungkin kalau dari saya segitu sih menanggapinya ya. Lagi-lagi perlu disesuaikan dengan bagaimana konteks daerah itu seperti apa, karena jujur gejolak yang memang berbeda itu benar-benar saya rasakan sekali. Kalau di sini tuh malah di Batam itu, ini Batam ya, kalau di Tanjung Pinangnya komsatnya sudah beberapa sudah kampus per kampus. Kalau di sini komisariat itu masih gabungan kampus. Baru Muskom tahun inilah di awal tahun kemarin itu dibuat satu komisariat itu satu kampus sendiri. Selebihnya kampus gabungan satu Batam. Entah ada berapa puluh kampus di situ, sudah digabung menjadi satu komisariat. Sehingga terbatas tuh kita. Di situ kita BEM aja, ya satu kampus itu aja yang berjuang, BEM yang lainnya boro-boro mau kita masuk politik kampus ya, kita masih berpikir bagaimana bisa menghidupi kami yang ada di sini. Terus bagaimana merekrut sebanyak-banyaknya, menjaring beberapa kader untuk bisa kita karyakan. Tapi kita terus tanpa politik kampus pun kita nggak berpikir, aduh, ya udahlah kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada politik kampus, nggak gitu. Ya kita karyakan bagaimana potensi yang mereka miliki sehingga mereka bisa tetap terkaryakan di kami tanpa harus melibatkan organisasi luar. Nah, bahasanya seperti itu. Itu ya, Mas Fadi mungkin kalau dari saya tanggapan. Oh, baik, oke, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Budiansyah. Ada tambahan lagi dari Mbak Titi? Oh iya, terima kasih Mas Fadi. Mungkin dari saya sedikit aja, karena sebagian besar yang ingin disampaikan oleh saya juga sudah tersampaikan oleh penulis-penulis sebelum-sebelumnya. Nah, perlu digarisbawahi tadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Dian, bahwa kondisi tiap-tiap wilayah itu berbeda dan perlu kita analisis terlebih dahulu apa yang perlu didahulukan dan apa yang perlu kita fokuskan, seperti itu. Pun kalau kita mengambil contoh di UNY sendiri itu sepaham saya ada wajihah yang berkaitan dengan keilmuan yang awalnya di bawah kami, kemudian akhirnya bukan melepaskan diri dari kami, tapi dipisahkan agar lebih fokus dalam pengelolaannya. Nah, saya posisinya ada di bagian itu, di bagian keilmuannya. Nah, perlu diperhatikan kembali apabila teman-teman di wilayah manapun ingin dan punya impian untuk membangun lokus baru yang berkaitan dengan keilmuan, karena yang kita bahas tadi ya sudah kita bicarakan bersama-sama bahwa lokus keilmuan ini sangat luas, jadi teman-teman juga harus siap untuk manajemennya, kemudian untuk orang-orangnya yang akan mengisi lini-lini tersebut, seperti itu. Kemudian untuk paradigma kami sendiri itu kan nggak cuma satu, walaupun di dalam buku ini memang ditekankan paradigma intelektual profetik, karena memang mungkin beberapa tahun kebelakang intelektual profetik ini sedikit kurang terlihat di dalam wajah kami. Akan tetapi 4 paradigma yang ada di dalam tubuh kami ini sebenarnya saling berkesinambungan, tidak bisa dilepas satu persatu, seperti yang dikatakan Mas Dian sebelumnya tadi ya.
kita bisa memulai fokus ke intelektual profetik, bukan berarti kita meniadakan ekstra parlementer seperti itu, bukan berarti kita meniadakan paradigma tauhid seperti itu kan. Nah, di ekstra parlementer sendiri itu kan definisinya kurang lebih melawan kepemimpinan tirani, kemudian menegakkan demokrasi egaliter kalau tidak salah. Nah, untuk melawan melawan pemerintahan yang tirani ini sebenarnya tidak harus melulu tentang politik, akan tetapi yang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, melalui lini-lini atau lokus-lokus keilmuan, di mana kita menjadi orang-orang yang ahli di bidang-bidang yang ada di berbagai aspek keilmuan, itu kita bisa memerangi tirani seperti itu. Bahkan di era dewasa ini lagi ngetren banget nih kita tidak lagi lewat gontok-gontokan ilmu politik, tapi berdasarkan keilmuan atau kepahaman atau isme-isme yang ada. Nah, ini menjadi tantangan terbaru tantangan terbaru teman-teman kami kayak gitu. Terutama mungkin isme-isme yang sedang berkembang saat ini adalah isu-isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dan ini yang sedikit saya ingin sebenarnya ingin saya dalami, tapi sampai saat ini pun saya masih butuh banyak belajar tentang isme-isme yang ada. Jadi jangan melulu, memang kita butuh banget bacaan-bacaan yang ada di list bacaan buku kami. Dan saya pertama kali lihat list buku bacaan untuk kader kami itu saya kaget. Kalau benar teman-teman kami sudah membaca buku ini, jangankan untuk politik, semua lini yang ada dalam lini kehidupan kita itu bisa dikuasai oleh kader kami seperti itu. Jadi fokuskan aja diri kita untuk self improvement ya teman-teman, selain untuk berfokus terkait penggunaan paradigma atau pengembangan perwajahan kami di kampus, tapi jangan lupa untuk improvement diri sendiri kayak gitu. Jadi nanti apabila seperti tadi yang disebutkan Mas Andika, ada suatu saat kita mengalami kekalahan di dalam bidang politik seperti itu, kita bisa mengisi lini-lini atau lokus-lokus yang lain di bidang-bidang yang lain, misalnya keilmuan atau mungkin entrepreneur yang saat ini, yang beberapa tahun terakhir ini apabila diteliti dari UNI sendiri, tingkat tingkat minat mahasiswa itu lebih ke entrepreneur sebenarnya seperti itu. Karena memang di era sekarang ini ya, memang kita tidak bisa pungkiri budaya materialisme itu udah sangat tinggi teman-teman seperti itu. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mbak Titi. Mungkin mau ditanggapi dari Mas Rais atas jawaban ketiga panelis kita. Baik, jika ada pertanyaan lainnya, bisa disampaikan ya di kolom komentar atau bisa raise hand ya untuk bisa dijawab oleh ketiga panelis itu. Masih ada waktu 3 menit lagi ya, yang bisa melakukan sesi tanya jawab pada panelis kita. Mas Fadi, mungkin kalau nggak ada yang nanya, saya boleh nanya nggak? Mungkin untuk intermezzo buat biar teman-teman di sini tidak sepertinya bahasannya berat sekali ini. Pengen nanya ke penulisnya, Mas Vicky, boleh nggak? Pertanyaan yang menurut saya sepele tapi
sebelum buku ini launching, saya sudah bertanya-tanya nih sebenarnya. Oh iya, boleh. Ya. Oke. Dari Mas Vicky. Jadi dari sebelum buku ini launching, memang saya kan sering ngikutin tulisan-tulisannya Mas Vicky, dan dari salah satu status WA-nya beliau itu mengirimkan gambar yang menjadi sampul belakang buku ini, dan menurut saya sampul buku belakangnya ini tuh apa ya, sampul belakang buku ini tuh menarik dan membuat bertanya-tanya gitu loh, maksud dari coretan-coretan beliau ini apa beliau asal coret-coret aja terus dijadiin sampul buku gitu kan, atau mungkin ada makna tersirat, kenapa ada mawar terbalik, terus ada semi-semi gambar masjid, maksudnya gambar-gambar yang sebenarnya hampir abstrak, ataukah memang sengaja dibuat abstrak supaya kita bisa apa ya, mengartikan sendiri bagian-bagian dari gambar-gambar abstrak ini. Kalau ada yang belum lihat gambarnya, ini gambarnya. Monggo Mas Vicky. Ini pernah saya tanyain juga, tapi sepertinya belum terjawab dulu waktu dijadiin status. Oke. Baik. Silakan buat Mas Vicky Adi Nugroho, bisa dijawab ya pertanyaan dari salah satu panelis kita. Ya, siap. Moderator. Sebenarnya moderatornya ada di sebelah saya sebenarnya ya. Ya, kita itu masih di Gaza sampai malam ya. Jadi Usman yang udah di sore. Ini beberapa orang-orang di Gaza memang kadang pernah pulang ya. Pulangnya nanti malam, kadang ya kadang nggak pulang gitu ya. Pulang. Ya gitulah. Di Gaza memang nggak jelas. Terima kasih berarti atas pertanyaan sampul ya. Senang sekali ya orang menanyakan sampul dan ilustrasi begitu, dan ya sampulnya begini ya. Nah, jadi sampul belakang ya, sampul depan, karena sampul depannya ini kalau yang edisi terbaru, kalau edisi pertama itu yang polos ya. Jadi memang waktu sebelum buku ini launching itu kan saya pengen membuat buku yang aneh begitu. Saya pengen membuat buku yang aneh pertama. Kesannya ilustrasi atau gambar itu kan ada di bagian sampul depan ya biasanya. Nah, saya coba berpikir tak nyeleneh gitulah. Coba saya tampilkan ilustrasinya di belakang gitu ya. Kemudian bukunya itu nggak ada definisinya ya. Jadi yang beli bingung gitu kan. Karena memang waktu itu saya berpikir ini saya pengennya buku ini tidak dijual. Maksudnya begini, dijual itu maksudnya saya terbatas, ya, begitu. Sudah habis ya sudah habis, nggak perlu dicetak lagi, biarkan ide itu mengalir gitu aja. Nah, maksudnya begitu gitu kan. Nah, terus akhirnya ternyata setelah buku itu habis, yang nanya begitu ya, saya juga males sebenarnya menyetor lagi. Akhirnya setelah banyak permintaan masuk, akhirnya dicetak lagi. Nah, soal cerita di balik punggung buku atau soal cerita di balik ilustrasi ini mungkin apakah ini filosofis atau tidak gitu ya, pertanyaan tadi agak aneh gitu ya. Apa sih? Memang ini kenapa mawar terbalik, terus ada gambar coret-coretan. Ini tidak cuma Titi saja yang bertanya. Kemarin saya lihat ada beberapa orang yang mention di entah Instagram atau apa, saya lupa dulu ya. Itu mention ini sebenarnya maksud dari sampulnya apa gitu. Saya ada yang sampai merenungi dalam-dalam dan nggak maksud-maksud gitu ya. Saya juga heran kok mereka seserius itu ya merenungi sampul ini. Kan yang direnungi cukup misalnya saja ya. Jangan-jangan memang ini tipikal yang perlu gitu kayak saya gitu kan. Karena saya lulusan ini ya di S1 gitu kan. Nah, berkaitan dengan gambar sampul, mungkin teman-teman akan bingung juga abstrak, tapi sebenarnya saya menggambarkan banyak aspek sebenarnya di sampul ini. Ada masjid, dan ada orang lagi demonstrasi, ada orang lagi apa lagi ini, menuntut ilmu begitu ya. Dan banyak, hampir seluruh
aspek-aspek itu saya gambarkan di situ. Bukan ada yang gitu yang kemarin viral itu ya haram gitu ya. Saya gambarkan ada gitu ya di sebelah agak kirian itu gitu, walaupun itu nggak jelas kayak wayang gitu ya. Maksud saya menyimbol aspek ya begitu ya. Terus apalagi berkaitan dengan masjid, saya juga waktu itu berpikir bahwa selama ini kan semboyan kita ini bukan semboyan ya, tapi seolah-olah lahir sebagai sebuah gerakan perlawanan dari masjid kampus kan gitu ya. Kita lahir sebagai gerakan perlawanan dari masjid gitu ya. Tapi saya juga berpikir ini dari masjid kampus kita sudah mengeluarkan ilmuwan belum gitu. Dari masjid kampus kita sudah mengeluarkan jangan-jangan hari ini kita bukan membutuhkan sekedar gerakan perlawanan dalam arti politik saja begitu. Jangan-jangan kader kami juga buku begitu. Itu maksudnya jangan-jangan ilmu dalam tanda petik kita butuh keilmuan begitu. Nah, jadi jangan-jangan kami ini lalu apa namanya ya? Kalau di buku ini versi bahasa saya itu terlalu heroisme ya, terlalu rindu akan heroisme 98. Lupa kalau hari ini kita sudah 2022 gitu. Nah, bahkan Patronase Fahri saya tulis di buku ini ya. Ini kacau memang. Tapi makanya ada senior-senior saya itu yang kemudian japri saya ketika buku ini terbit. Kita lihat daftar isinya itu kan. Ada nama Fahri Hamzah gitu. Ada nama ini gitu, ada nama ini gitu kan. Saya bilang ya ini bagian dari ini saja, bagian dari refleksi saya sendiri. Kalau misalnya ada yang tidak sepahati tidak masalah gitu. Itu bukan berarti di situ saya membantu Pak Fahri, bukan ya. Tapi jangan-jangan chip yang tertanam dalam tubuh kami itu terlalu sana sampai sekarang gitu. Kemudian lupa kalau kita hidup di zaman yang sangat berbeda begitu. Itu contohnya Siti. Jadi salah satu saja ada aspek sekali di buku itu. Kalau kaitan mawar terbalik itu sebenarnya melambangkan ini saja sih. Ini kami ya, logonya kami gitu. Maksudnya bukan berarti kami sedang terbalik ya. Tapi maksudnya apa namanya? Kami ini memang di persimpangan, saya merasa begitu. Dan kami ada di persimpangan, ini mau kemana? Ya, dengan ada paradigma 4 itu apakah hanya fokus pada salah satu? Padahal kan kita seharusnya apa namanya menggarap semua itu. Namanya paradigma itu kan cara kita untuk memandang gitu ya. Ketika kami memandang dirinya. Kira-kira begitu Siti kita dengan sampul. Jadi memang ya agak filosofis sedikit walaupun coretan dan nggak jelas, dan mungkin memang banyak yang ketika melihat sampul ini juga bingung ini gambar apa gitu. Bahkan senior saya di seni rupa itu bilang ini jadi anak SD lagi atau gimana? Ya adalah nggak apa-apa gitu ya. Tapi memang ya seperti itulah cerita di balik sebuah sampul buku itu Crossroad, yang nggak filosofis banget, tapi sebagian mencerminkan isinya lah. Begitu sih. Maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Mas Nugroho. Apakah ada pertanyaan lain atau komentar mungkin dari untuk ketiga penulis kita atau penulis kita? Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk sesi bedah buku pada malam hari ini sudah pada akhir sesi. Baik, kita tutup forum pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, terima kasih kepada ketiga panelis kita untuk Mbak Titi, Mas Rudiansyah, dan Mas Andika yang sudah menyempatkan waktunya membedah buku pada malam hari ini. Khususnya kepada Mas Vicky juga ya selaku penulis. Baik, saya selaku moderator mohon pamit. Jika terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Siti dan Andika ya, Semarang jauh-jauh. Kemudian ya Batam ya. Terima kasih juga ya sudah meluangkan, dan teman-teman semua saya mohon maaf jika banyak kekurangan, dan sangat banyak ya rekan-rekan kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat malam mingguan. Ya. Tadi saya lihat ada Mas Adli juga tadi itu, yang penulis buku Kreasi Gerakan kami. Monggo, kasih ya. Nanti kita berjumpa lagi. Oh ya, mungkin pengen ikut bukunya lagi besok bulan depan ada pada sebuah politik. Nah, kalau teman-teman ini tinggal ikut saja ya. Itu saja. Terima kasih yang teman-teman semua ya. Saya akhiri ya. Selamat istirahat.